Banyak orang yang berani untuk bermimpi, tapi banyak juga yang cuma berani bermimpi tanpa dieksekusi. Dari buku Mentor Revolution karya Roy Lee ini, kita belajar 3 hal yang membuat kita tidak berani untuk melangkah. Yang pertama adalah blame. Blame adalah kondisi di mana kita itu selalu menyalahkan kondisi kita, orang lain, bahkan keluarga kita. Dan yang kedua adalah excuse. Excuse adalah kondisi di mana kita itu selalu punya banyak alasan untuk tidak memulai sesuatu. Contohnya, ketika kita mau membuka sebuah bisnis. Kita tahu kita butuh modal, tapi kita punya gaya hidup yang konsumtif. Jadinya kita tidak bisa menabung deh. Dan yang terakhir adalah justify. Justify adalah keadaan di mana kita itu selalu punya pembenaran. Contohnya nih, kita menilai seseorang akan sukses kalau mereka itu punya orang tua yang udah kaya raya dari lahir. Nah, itu 3 hal yang membuat kita itu lemah secara emosi dan juga secara mental. Istilahnya kita itu kalah sebelum berperang. Selain 3 hal tadi, kita juga dapat belajar untuk mempersiapkan diri kita menjadi pebisnis yang sukses. Salah satunya adalah dengan memilih mentor yang tepat. Mentor yang tepat itu adalah mentor yang bisa kalian percaya untuk menceritakan hal-hal yang mungkin sedang kalian bingungkan. Dan gak cuma pengalaman baik aja loh yang harusnya di-share oleh seorang mentor kepada muridnya. Jadi bisa juga berbagi hal-hal yang mungkin akan menjadi sesuatu yang buruk di masa depan, tapi kita sudah tahu gimana caranya untuk mengatasi hal itu sebelum terjadi. Menurut pengalaman Roy Lee yang dibagikan di buku ini, memiliki seorang mentor itu adalah hal yang sangat penting untuk membangun usaha kita. Dan kuncinya adalah saling percaya. Setelah membaca buku ini, saya jadi ingat salah satu serial drama Korea judulnya Itaewon Class. Di situ menceritakan tokoh utamanya, Park Se-royi, yang harus membangun usahanya dari bawah. 장사 시작해볼까? 안 될 거라고 미리 정해놓고 그래서 뭘 하겠어요? 해보고 판단해야지. 될 거라고 생각 안 했어. 어렵게 하면 되지. 너희들이 있잖아. Park Se-royi memiliki ambisi yang besar untuk membangun sebuah usaha. Sayangnya, ambisinya itu tidak diimbangi dengan pengetahuannya tentang bisnis. Tapi hal itu tidak menghalangi Park Se-royi untuk terus membangun usahanya. Bahkan dia belajar dari rekan satu timnya sendiri dan bahkan dari kompetitornya. Secara tidak langsung, Park Se-royi ini memiliki sosok atau mentor yang membuat dia ini memiliki pengetahuan yang lebih dalam bisnis. Dan itu sangat membantu dia untuk membangun bisnisnya. Dari kisah hidup Park Se-royi ini, rasa-rasanya dia bisa loh melakukan 3 hal tadi yang bisa menghalangi bisnisnya. Tapi dia tidak memilih untuk melakukan blame, excuse, ataupun justify. Dari pengalaman Roy Lee dan juga kisah dari Park Se-royi tadi, kita belajar bahwa memulai sebuah bisnis harus dimulai dengan kegigihan, niat, dan juga konsistensi. Dan selain itu, kita juga harus belajar dari orang lain, dimanapun dan kapanpun. Ingat ya teman-teman, jarak antara impian dan kenyataan adalah tindakan.